Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam kepada keluarga Aris Mangalik yang menjadi keluarga penghimpun pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam ibadah persekutuan kita, dan untuk memulai ibadah mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 97. Nyanyian rohani 97, Tuhan Allah hadir bait pertama. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Kita mulai ibadah kita di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sampai detik ini sehat selamat Tuhan limpahkan. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semata karena kemurahan kasih Tuhan. Oleh karena itu mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita menyanyikan nyanyian rohani 126. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang keempat, hatiku teduhkan diri. Hatiku teduhkan diri, Tuhan tahu maksudnya. Ia Raja segenap alam, pemerintah dunia. Hatiku teduhkan diri, kasih Tuhanmu teguh. Sabdanya anugerahku cukup juga bagimu. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, Bapa yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat, Bapa yang terus memberkati hidup kami dan melayakkan kami untuk menikmati kemurahan kasih Tuhan. Terima kasih karena malam ini Tuhan kembali menghimpunkan kami dalam perhimpunan orang percaya yang menyatukan hati sekalipun berada di tempat yang berbeda-beda. Namun hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan nama Tuhan, kami rindu mendengar firman. Maka kami mohon Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami, beri kesanggupan memahami firman-Mu sesuai dengan maksud-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membacakan Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-45 sampai ayat 53 bagi kita semua. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-53 yang berbunyi demikian. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan diam, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan itu untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia.
Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang setia mendengar, terlebihlah hidup di dalam kebenaran firman itu. Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih sementara berada dan menjalani minggu sengsara yang ketujuh, minggu sengsara yang terakhir, di mana kita akan merenungkan makna pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, bila kita memikirkan sesuatu, bila kita mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu, maka sudah pasti bahwa akan selalu memunculkan respon yang berbeda-beda dari setiap orang. Ada kalanya ketika kita mengatakan dan melakukan yang benar, tidak diresponi dengan benar. Banyak yang kita katakan, kita lakukan dengan benar, tetapi diresponi negatif dan dipandang salah oleh mereka yang mendengar atau mereka yang melihat apa yang kita lakukan. Dan yang salah kadang-kadang mendapatkan respon yang positif, justru dipandang sebagai sesuatu yang benar. Nah, hal yang sama dialami oleh Yesus di dalam pembacaan kita saat ini. Semua berasal dan berawal dari ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian setelah 4 hari dikuburkan. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus untuk membangkitkan Lazarus tentu saja menjadi sukacita yang besar bagi keluarganya, menjadi sukacita yang besar bagi sahabat-sahabatnya, bahkan bagi semua pengikut-pengikut Yesus. Kesaksian Alkitab di dalam perikop tadi mengungkapkan bahwa ada begitu banyak yang menyaksikan mujizat itu, kemudian menjadi percaya dan memutuskan untuk mengikut Yesus. Itu respon pertama. Tetapi respon kedua, di sisi lain ada pula yang merasa terganggu, ada yang merasa resah, ada yang merasa tidak senang, bahkan menganggap keberadaan Yesus dengan segala mujizat yang ia lakukan sebagai sebuah ancaman. Mereka itu tidak lain adalah golongan-golongan elit, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, termasuk mahkamah agama. Menjadi pertanyaan, mengapa mereka begitu khawatir? Mengapa mereka begitu merasa terancam dengan keberadaan Yesus? Jelas di dalam ayat 48 pembacaan kita tadi, di situ dikatakan, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jelas di sini kekhawatiran mereka adalah takut kehilangan pamor. Kekhawatiran mereka adalah takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan kemuliaan dan kehormatan. Mengapa? Mereka sendiri mengatakan, karena semua orang akan berpaling untuk mengikut Yesus, bahkan ahli-ahli Taurat akan kehilangan pengikut. Mereka khawatir kehilangan tempat suci mereka, membuktikan bahwa institusi agama saat itu sebenarnya hanyalah sebuah kedok untuk melakukan kebusukan dan kejahatan. Kalau kita baca bahagian lain di dalam Alkitab, kita juga akan temukan alasan-alasan mengapa mereka begitu khawatir di dalam kehilangan pengikut. Yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, mereka semua ini orang-orang Farisi tidak bahagia dengan keberadaan Yesus, tidak bahagia dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, juga tidak senang bila sebuah kebenaran diungkapkan. Mereka justru merasa was-was dan merasa gelisah. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kekhawatiran yang hebat ini, mereka tidak bisa dan tidak turut merasakan mujizat demi mujizat yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Mengapa? Karena dari awal yang tertanam di dalam mereka adalah kebencian kepada Yesus. Mengapa mereka tidak bisa menikmati segala mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan? Karena yang tertanam di dalam diri mereka adalah penolakan terhadap Yesus itu. Inilah yang membutakan mata hati, sehingga hanya kegelapan saja yang dilihat. Nampak bahwa benci, iri hati, dengki bisa membutakan
akal sehat seseorang. Inilah yang terjadi. Dalam kekhawatiran yang hebat, mereka merancangkan kejahatan, sepakat membunuh Yesus dengan mengatasnamakan, membuat yang tertulis tentang kehadiran Yesus untuk mati menembus seluruh umatnya. Tetapi kemudian kesaksian Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa manusia tidak bisa mengatur waktu yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menyatakan karya keselamatan dalam Kristus, karena saatnya belum tiba. Benar bahwa Yesus ditetapkan mati dalam karya penebusan itu, tetapi celakalah orang yang merancangkan kematiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, entah kita akui atau tidak, yang jelas kita seringkali bertingkah laku seperti orang Farisi, para ahli Taurat dalam bacaan ini, yang ketika mempunyai suatu kepentingan, kita kadang-kadang ingin mengontrol situasi atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Demi menjaga kepentingan kita, demi menjaga kehormatan kita, pamor kita, dan posisi kita yang sudah serba nyaman, sekalipun salah, sering kita meresponi kebenaran dengan penolakan. Dalam banyak hal kita melihat kehadiran orang yang menyatakan kebenaran sebagai sebuah ancaman. Dalam banyak perkara kita kehilangan kesempatan untuk melihat, untuk merasakan dan mengalami mujizat Tuhan karena kita sibuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting. Satu hal yang harus kita ingat, barang siapa menolak kebenaran berarti menolak Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu. Dan barang siapa merancangkan hal yang tidak baik di dalam hidupnya dan mencari kemuliaan manusia, dia tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Selamat menjalani minggu sengsara yang ke-7. Persiapkan hati kita, hidup kita untuk menghadapi Jumat Agung. Pastikan bahwa kita menjalani minggu-minggu sengsara ini di dalam penghayatan yang penuh akan pengorbanan Yesus Kristus yang membawa kita kepada hidup baru. Terpuji Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk sejenak mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita renungkan secara pribadi firman yang telah kita dengarkan. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, bersama-sama kita responi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan dengan menyanyikan nyanyian rohani 130. Kita nyanyikan baiknya yang pertama, kepada Tuhan jua serahkan jalanmu. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu, khawatirmu semua dan pokok mengeluh, pengurus jalan selamat dan arah dunia, beri juga jalan aman kepada anaknya. Kita satukan hati kita di dalam doa semangat. Kita dukung pokok doa yang sudah dibagikan oleh keluarga kita. Berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Malam ini Tuhan kembali menghimpunkan kami. Malam ini Tuhan kembali memperkenankan kami untuk mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Malam ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami dan melayakkan kami mendengarkan firman. Kiranya firman ini Tuhan senantiasa menjadi pedoman bagi kami menjalani hidup yang telah Tuhan tebus ini. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa keluarga Aris Mangalik boleh menghimpunkan kami untuk menyatukan hati menghadap Tuhan pada malam ini. Maka bagi keluarga ini kami datang satukan hati untuk berdoa bagi mereka. Berdoa untuk Aris Mangalik di dalam mengangkat segala tugas pekerjaan karunia-Mu. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan,
Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, sehingga segala pekerjaan yang ia lakukan, sekecil apapun itu yang berkenan dalam pandangan Tuhan, akan menghadirkan berkat berlimpah, menyempurnakan sukacita keluarga. Kami berdoa ya Tuhan, untuk istri Aris Mengalir, untuk Mama Maira, di dalam aktivitasnya setiap hari diberkati oleh Tuhan, sehingga sekecil apapun aktivitas yang ia tekuni sebagai ibu rumah tangga akan diberkati oleh Tuhan, dan segalanya akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan mereka sekeluarga. Kami berdoa untuk anak kekasih Maira di dalam pertumbuhannya diberkati oleh Tuhan, sehingga anak kekasih Maira boleh tumbuh sehat selamat di dalam lindungan Tuhan. Dengan demikian kelak bisa menghadirkan kebanggaan bagi keluarga dan menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk keluarga mereka yang ada di kampung dan sanak saudara mereka di berbagai tempat diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka juga tetap sehat selamat dan selalu memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga keluarga Aris Mengalir, sehingga mereka ini tetap hidup di dalam damai sejahtera-Mu, dijauhkan dari segala cobaan godaan mara bahaya, sakit, penyakit. Dengan demikian keluarga ini tetap ada untuk menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi sama Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menjaga melindungi, secara khusus menjaga melindungi dari pergumulan besar yang saat ini sedang kami hadapi bersama-sama. Menjaga melindungi dari wabah virus corona, sehingga semua jemaat-Mu tetap terpelihara di dalam kuasa Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dengan demikian ya Tuhan, jemaat-Mu sehat selamat untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus bagi mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Juga Tuhan, anak kekasih Rai Piranda, Tuhan kiranya memberkati dia. Saat ini sedang bergumul dengan sakit di rumah sakit Hermina, dan kami percaya Tuhan bahwa jamahan-Mu terarah kepadanya. Tuhan akan suci kuduskan tubuh dan jiwanya. Tuhan akan memulihkan keadaannya, memberkati setiap tangan-tangan medis, memberkati obat-obatan, makanan, minuman, sehingga semuanya itu mendatangkan kepulihan bagi anak kekasih Tuhan Rai. Juga kami mohon, jaga lindungi anak kekasih Tuhan Simpson yang tetap sabar untuk mendampingi. Dengan demikian ia tetap sehat selamat sampai Tuhan nyatakan kuasa kepulihan itu. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang lain yang mungkin juga mengalami pergumulan sama. Sembuhkan mereka Tuhan, yang saat ini sedang menderita wabah virus corona. Kami mohon Tuhan, pulihkan pula keadaan mereka. Untuk pemerintah kami karuniakan hikmat bijaksana bagi bangsa dan negara kami, pulihkan keadaannya. Para medis juga diberkati oleh Tuhan, diberikan sehat selamat kepada mereka. Kami yakini bahwa sesungguhnya wabah virus corona ini akan segera berlalu karena Tuhan punya kuasa untuk menghentikannya. Ya Bapa di sorga, berkenanlah atas persembahan syukur yang telah kami berikan. Dengan demikian ya Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, dan setiap berkat-Mu yang ada pada kami Tuhan, mampu kami memakainya dengan penuh syukur, penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya setiap detik dari hidup kami ada di dalam lindungan-Mu. Ini kami yang datang berdoa dalam nama Yesus yang mempersatukan kami dalam doa bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan nyanyi rohani 176, baitnya yang pertama, Dunia dalam Rawa Payah. Dunia dalam rawa payah, berjuang terus, Kristen manakah cahaya
kita yang penebus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita jalani hidup kita dengan penuh sukacita. Jadilah pribadi-pribadi yang menjalani hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan hati kita untuk menyambut masa Jumat Agung maupun Paskah ke depan. Benahi hidup kita. Dan mari kita terima berkat Tuhan sebagai jaminan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang, memberkati keluarga Aris Mangali, memberkati kehidupan setiap jemaat dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus akan selalu menjaga, memelihara kita. Terima kasih kepada jemaat yang sudah mengambil bahagian di dalam ibadah malam ini. Terima kasih kepada keluarga Aris Mangali yang sudah menjadi penghimpun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.